Selamat datang kembali di channel. Scene kali ini menceritakan mimpi di antara rintangan part 6. Part 6. Kembali ke rumah. Setelah 3 tahun bekerja keras di kota, Laras akhirnya pulang ke kampung halamannya. Perjalanan pulang ke rumah tak sebegitu emosional baginya. Kereta yang membawa Laras kembali melewati sawah-sawah hijau yang luas mengingatkannya pada masa kecilnya. Ia duduk di dekat jendela, menggenggam bingkisan kecil berisi hadiah untuk orang tuanya. Hatinya berdebar, membayangkan momen pertemuannya dengan keluarga. Ketika sampai di desa, suasana yang tenang dan damai menyambutnya. Langkah Laras terasa berat saat ia berjalan menuju rumahnya, tapi senyumnya tidak pernah pudar. Saat ia tiba di depan rumah, ia melihat ayah dan ibunya berdiri di depan pintu, sama seperti saat ia pergi dulu. "Nak Laras, kamu pulang," seru Bu Siti dengan suara bergetar. Ia segera berlari memeluk anak perempuannya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Laras memeluk ibunya erat. "Ibu, aku rindu sekali." Pak Ahmad berjalan mendekat dengan senyum bangga. Meski terlihat lebih tua dari terakhir kali Laras melihatnya, matanya penuh kebanggaan. "Kamu benar-benar pulang, Nak. Lihat dirimu sekarang. Kamu sudah jadi wanita hebat." Laras tertawa kecil sambil menyeka air mata yang mulai jatuh. "Ayah, Ibu, semua ini aku lakukan untuk kalian. Aku ingin kalian tahu bahwa pengorbanan kalian tidak sia-sia." Mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu, berbincang tentang kehidupan Laras di kota dan bagaimana ia berhasil mencapai posisinya sebagai manajer di perusahaan. Laras membuka tasnya dan mengeluarkan bingkisan. "Ibu, ini kain batik dari kota. Aku beli untuk Ibu. Dan Ayah, ini topi baru untuk Ayah pakai kalau ke ladang," kata Laras sambil menyerahkan hadiah. Bu Siti mengelus kain batik itu dengan mata berkaca-kaca. "Nah, kamu tidak perlu repot-repot. Melihat kamu pulang dengan selamat saja sudah membuat kami bahagia." Pak Ahmad mencoba topinya sambil tersenyum lebar. "Ini bagus sekali, Laras. Terima kasih, Nak." Saat mereka sedang berbincang, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Laras menoleh ke arah pintu, dan ia melihat Dimas turun dari motor, membawa sebuah tas kecil. Laras terkejut. "Mas Dimas, kok kamu ada di sini?" tanyanya, setengah terkejut dan setengah senang. Dimas tersenyum sambil berjalan masuk. "Aku tidak mungkin melewatkan momen penting ini. Lagi pula, aku kan sudah janji menemanimu dimanapun itu." Pak Ahmad dan Bu Siti tampak kebingungan. "Ini siapa, Laras?" tanya Bu Siti. Matanya memandangi Dimas dengan penuh tanda tanya. Laras tersipu. "Ini Mas Dimas, Bu. Ayah, dia banyak membantu aku selama di kota. Kalau bukan karena dia, aku mungkin tidak akan sampai di titik ini." Dimas mendekat, menjabat tangan Pak Ahmad dengan hormat. "Pak, Bu, nama saya Dimas. Saya teman Laras. Maaf mendadak datang tanpa pemberitahuan." Pak Ahmad tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, Nak Dimas. Terima kasih sudah menjaga anak kami di kota." Dimas menatap Laras sejenak, lalu ia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah kotak kecil berwarna biru. Ia menatap Laras dengan serius, lalu berlutut di depannya. "Laras," kata Dimas dengan suara lembut tapi penuh keyakinan, "aku tahu betapa kerasnya kamu berjuang. Aku tahu seberapa besar hatimu untuk keluarga dan mimpi-mimpimu. Kamu wanita yang luar biasa, dan aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Laras, maukah kamu menikah denganku?" Laras terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Ahmad dan Bu Siti saling pandang, lalu tersenyum. "Jawab, Nak, dia pria baik," bisik Bu Siti dengan suara lembut. Dengan suara yang bergetar, Laras akhirnya menjawab, "Iya, Mas Dimas, aku mau." Dimas tersenyum lega, lalu memasangkan cincin di jari manis Laras. Semua orang di ruangan itu bertepuk tangan, merayakan momen bahagia tersebut. Malam itu, keluarga Laras mengadakan makan malam kecil-kecilan. Di meja makan sederhana itu, mereka merayakan tidak hanya kesuksesan Laras, tetapi juga awal dari perjalanan baru dalam hidupnya bersama Dimas. Laras menatap orang-orang di sekelilingnya, ayah, ibu, dan pria yang kini menjadi tunangannya. Ia merasa bersyukur atas perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Di desa kecil tempat ia memulai, Laras tahu bahwa semua mimpi yang pernah ia miliki tidak lagi tampak mustahil. Dengan tekad, kerja keras, dan cinta, ia telah membuktikan bahwa segalanya mungkin.